Ya pemirsa, jumpa lagi dengan saya Amanda Cininta dalam Breaking News Berita 1 dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pangkalan Bun Kalimantan Tengah di mana sedang ada konferensi pers dari Basarnas. Jadi hari ini kegiatan SAR pada hakikatnya sudah dilaksanakan secara keseluruhan, baik itu dari searching udara, termasuk teman-teman dari Angkatan Laut, kemudian dari kepolisian, kemudian dari Angkatan Darat juga, kemudian pelaksanaan searching di laut juga masih berlangsung saat ini. Mereka pada hakikatnya berada di lokasi yang kita tentukan 90 kali 150 nautical mile di area sekitar timur lost contact terakhir. Hal ini memberikan kita satu informasi-informasi yang lebih jelas lagi bahwa memang pesawat Air Asia jatuh di perairan Teluk Kumai, di mana serpihan-serpihan, kemudian puing-puing, barang-barang, termasuk korban hanyut ke sebelah timur area, sehingga pencarian secara sistematik dilanjutkan terus, walaupun kondisi cuaca yang begitu ekstrim, bahwa seharian ini juga berkabut, hujan, kemudian angin kecepatan dari 15 knot sampai 35 knot, ombak 3-4 meter, kita masih bisa bekerja dengan baik. Mudah-mudahan esok cuaca akan lebih baik, sehingga kita juga akan bekerja lebih baik lagi dengan hasil yang memuaskan. Ini harapan kita untuk kegiatan operasi hari ini. Saya bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hasil kerjasama dan koordinasi semua pihak merupakan inti dari keberhasilan tugas-tugas ini. Karena semua yang terlibat merupakan bagian dari komponen SAR yang mengabdikan dedikasinya untuk negara dan bangsa. Ini satu bukti bahwa kekompakan kita ini memberikan satu kinerja bahwa Indonesia mampu melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan yang lebih tinggi lagi. Hal-hal lain tentunya berkaitan dengan dukungan. Selain alutsista yang sudah kita kerahkan di lokasi, kita juga mendapat tambahan 2 pesawat terbang dari Uni Soviet yang akan membantu tim KNKT bekerja di lapangan. Sementara ini tim juga sudah melaksanakan operasi di lautan dengan menggunakan 2 kapal dari navigasi kelautan. Mereka sudah bekerja, namun karena ombak yang sangat tinggi, mereka juga kesulitan. Ya mudah-mudahan esok hari bisa teduh sehingga pekerjaan ini semua bisa seiring, bisa sejalan, dan semua dapat bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Selain daripada itu, tentu kita juga mengharapkan adanya respon dari masyarakat yang kita kerahkan di pesisir pantai, yang notabene ini merupakan bagian dari pencarian di laut. Kemungkinan yang bisa terjadi, apakah korban atau barang-barang puing-puing dari pesawat terdampar di pantai, sehingga teman-teman baik dari jajaran polisian, masyarakat, dan lain-lain menyusuri seluruh pantai sebelah barat Teluk Kumai dan sebelah selatan Teluk Kumai sampai ke Tanjung Puting. Hal ini merupakan satu dedikasi yang luar biasa bagi teman-teman semuanya yang telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik tanpa memikirkan tenaga, waktu, duit yang mereka korbankan. Semua mereka berpartisipasi demi kemanusiaan. Insya Allah Tuhan memberkati kita semua dalam bekerja sehingga apa yang kita kehendaki kita lakukan itu menjadi terwujud nantinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kita.
Demikian yang bisa saya sampaikan sore ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sana. Tadi sebelumnya dari USS Horizon dibilang ada 6, ini kok ternyata ada 8, bisa dijelaskan? Ya, karena tadinya kan kita berpikir bahwa yang akan datang 4. Nah, namun kemudian diangkut 8 ya. Itu terima kasih kita kepada pihak Amerika karena mungkin tadi pesawatnya bahan bakarnya penuh jadi dia tidak bisa mengangkut seluruhnya. Kemudian cuacanya juga masih mendung. Sore ini mungkin cuacanya yang lebih baik. Bahan bakarnya juga sudah terkurang. Mereka akhirnya bisa mengangkut semuanya agar kita tidak kemalaman begitu. Pak, informasinya kan Pak, pesawat punya Amerika itu akan kembali lagi ke tempat di situ Pak. Tapi setelah mereka membersihkan pesawatnya, apakah memang benar masih ada lagi mayat di kapalnya Amerika Pak? Sementara informasi belum ada. Jumlah yang ada di darat sekarang sudah berapa Pak? Yang Sekarang yang ada di darat di Pangkalan Bun ini dari 10 tambah 4 jadi berarti 14 semuanya. Jadi yang sudah kita kirim ada 8 sampai di Surabaya. Sekarang yang ada di sini kalau itu 14, jadi jumlahnya 22 semuanya. Begitu. Sudah tiba di sini semuanya di Surabaya 8 Pak, sini 10. Sini 10. Siap. Ya. Tapi nanti akan masih dibawa lagi. Iya 18. Siap. 18 kalau datang lagi 4 kan 22. Rencananya 2 sorti lagi. Gitu. Katanya 8. Enggak jelas. Pokoknya totalnya 22. Sampai di rumah sakit. Yang 4 lagi di kapal. Kapal Supriyadi. Enggak, kapal USS Samson. Hah? Yang sudah terkirim itu 8. Yang ada di sini 10. Yang ada di kapal itu 4. Jumlahnya 22. Bagi bikin minum. Yang lain, satu-satu. Satu yang lain. Coba cewek dulu, cewek belum suara ini. Sudah sampai. KNKT sudah sampai, sekarang sudah bekerja di tengah laut di area 1. Itu mereka sudah melakukan tugas-tugasnya, namun karena ombak kencang mereka menghentikan sebentar menunggu laut teduh. Demikian. Jadi total jumlah negara yang bantu kita ada berapa armadanya? Yang membantu ada 9. 9 maksudnya kapalnya, kuatannya semua ada 9. Nah, Mas, satu orang satu pertanyaan. Mas, satu orang satu pertanyaan. Selain mengantarkan jenazah, apakah ada pembimbing atau yang dari apa yang diantarkan juga tadi? Saya melihat ada beberapa kantong
Bisa dijelaskan apa? Nggak bisa saya jelaskan, itu mungkin Tidak ada. Tidak. nggak, tadi memang ada yang digotong, tapi sebenarnya itu sampah. Maksudnya bekas pembungkus malam dimasukkan dus, nanti akan dibuang di sini begitu. Keadaan jenazah sekarang apakah itu apa ada yang utuh gitu Pak? Ya itu dokter nanti yang menjelaskan. Tapi saya harapkan utuh semuanya. Apakah menguatkan titik lokasi jatuhnya pesawat, lokasi dekat pesawat atau kapal itu? Belum tentu. Jadi Dengan banyaknya. iya banyaknya, tapi kan kita harus membaca arus laut. Arus lautnya dari mana? Dari barat ke timur atau dari barat ke tenggara? Ini masih menjadi tanda tanya, sudah berapa lama korban atau barang-barang ini mengambang. Nah, ini juga menjadi prediksi bagi teman-teman dari Angkatan Laut yang mengukur jaraknya. Ya mudah-mudahan tidak jauh dari tempat puing-puing tersebut begitu. Segera kita akan evakuasi ke Surabaya. Jadi yang 10 jenazah ini kita akan segera menggunakan KN 295 TNI AU langsung berangkatkan ke Surabaya. Nanti kalau yang 4 hadir sore ini kita akan susulkan menggunakan pesawat TN dari Angkatan Laut. Begitu. Apalagi? Hari ini 12 berarti dari USS Samsat Pak. Ada kemungkinan dari kapal lain apa yang ada? 12, hari ini 10. Pencarian sudah dihentikan dulu pada hari ini atau memang masih dilakukan? Masih terus dilakukan pencarian. Mudah-mudahan ada tambahan lagi. Karena operasi terus berjalan, namun laporan menemukan belum ada. Jadi yang ada yang kita sebutkan saja. Mudah-mudahan nanti bisa bertambah lagi sehingga korban-korban itu tidak ada yang hilang begitu. Pak, Bapak kan tadi bilang Pak, memang benar jatuh ke Teluk Kumai. Memang benar berarti ada koordinatnya sudah Pak? Bah, tidak dong. Dan Bapak tadi bilang memang benar Pak? Iya benar. Tapi koordinatnya belum benar. Kamu lagi. Pertanyaanmu nggak jelas. Cukup. Ya. Enggak diambil, dihimpun semua di situ. Mereka akan menginventaris lokasinya, bentuknya, kemudian jumlahnya, kemudian barang-barang apa saja mereka akan menginventaris. Sehingga barang-barang itu akan menjadi data atau fakta untuk tim investigasi begitu. Kalau mungkin black box ini ada perlakuan khusus, mereka tidak boleh lama-lama karena ini harus segera dikeringkan dan dibawa ke Jakarta. Mungkin juga dibawa ke pabriknya karena yang bisa merekod black box-nya mungkin pabriknya yang bisa. Mudah-mudahan PTDI kita bisa. Alatnya juga ada di PTDI sehingga nanti mungkin dikirim ke PTDI dan dibuka rekamannya apa saja termasuk recordernya, rekaman pembicaraan, termasuk rekaman instrumen dari pesawat itu juga. Begitu, ya. Konfirmasi ada berapa kapal yang saat ini tugas itu mencari black box? 2. Kapal apa saja Pak? Ya, Dayat dan Andromeda dari navigasi perhubungan laut. Apalagi? Pak, berarti proses evakuasi yang di jalur darat jalur laut itu sudah dilakukan jam Jadi malam hari kita hentikan sebagian. Kemudian yang mempunyai instrumen sonar mungkin akan tetap bergerak mencari terus karena mereka akan meneropong di bawah laut. Mudah-mudahan bisa diketemukan begitu. Jadi kalau untuk searching di atas laut mungkin jarak pandangnya terbatas sehingga mungkin malam kita tidak lakukan pencarian malam, tapi deteksi untuk bawah laut saja demikian. Insya Allah. Pak, Ya. kapal Barunajaya dan juga Andromeda ini mencari titik koordinat
koordinat mana? Di koordinatnya saya tidak tahu, tapi di area 1. Area 1. Mengapa menjadi di area 1, Pak? Ya sudah dibagi lokasinya, sektornya itu dibagi. Ada nggak indikasi yang menguatkan bahwa yang area 1 itu merupakan tempat lokasi bangkai pesawat? Belum ada. Black box Kalau untuk pencarian sendiri gimana Pak? Difokuskan ke Bagaimana? black box-nya belum ada di Belum ada, belum diketemukan. Jadi KNKT sudah membawa alat instrumen yang bisa mendeteksi black box, namun sampai saat ini juga alatnya belum bekerja dengan sempurna karena cuaca di lapangan masih berombak. Saya tidak tahu apakah kena goyangan ombak lantas tidak bisa mendeteksi. Ya ini merupakan kelemahan alat begitu. Mas Supriyadi, sebelumnya kami dengar di KRI Patipura yang juga mencari black box. Kalau sekarang ada katakan 2, berarti KRI Patipura udah search evacuation atau? Ya, untuk kapal-kapal perang TNI AL ini semua berada di laut. Mereka yang memiliki deteksi sonar atau echo sounder, mereka terus bekerja. Ya mudah-mudahan teman-teman dari Angkatan Laut ini bisa berhasil karena hampir seluruh kekuatan Armada Barat berada di Teluk Kumai, terutama kapal-kapal perang yang anti ranjau. Mereka semua memiliki peralatan tersebut, namun kondisi alam yang sangat menyulitkan, hal ini tidak bisa bekerja dengan efektif gitu. Makanya posisi pesawat kapalannya langsung diarahkan ke taxiway, langsung ke taxiway ya, jadi pantatnya di jalan arah ke depan dikit ya. Ya koordinatnya belum ketemu deh. Jadi koordinatnya harus kita ketemukan dulu. Ya karena arus laut bisa terjadi, kedalaman bisa terjadi, kemudian visibility di bawah laut, butek, tidak butek, itu juga menjadi kendala. Terus seberapa jauh kalau dia di bawah hanyutnya nih berapa kilo dari lokasi awal mereka crash. Ini juga merupakan perhitungan-perhitungan atau data-data yang perlu kita pelajari bersama begitu. Cukup ya? Saya pikir sekian atau Saya Bapak kau jelaskan masalah ya. jenazah tadi, Pak. Untuk rekan-rekan wartawan, saya jelaskan sedikit masalah jenazah yang sekarang sudah ada di Rumah Sakit Sultan Imanuddin. Jadi yang pertama pagi hari tadi ada 2, itu jenis kelaminnya 1 laki-laki dewasa, 1 perempuan dewasa. Kemudian yang kedua ada 4 jenazah. Jadi, jenisnya 1 laki-laki dewasa, 1 laki-laki anak-anak. Terus kemudian yang 2 wanita dewasa, 1 lagi, ya 2 wanita dewasa. Jadi totalnya yang sudah teridentifikasi, yang informasi yang diperoleh dari 6 itu 3 wanita, 3 laki-laki. Nah, kita tunggu yang 4 terakhir, nanti kita tunggu aja jenisnya apa, dan seluruhnya nanti akan dikemas dan segera dikirim. Tadi Pak Supriyadi menyampaikan dan sudah koordinasi dengan Danlanut jam 17 Pak ya. Siap, Ya. 17. Atau selesainya pengemasan itu. Selesainya pengemasan nanti 10 jenazah akan segera kita kirim ke Surabaya untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh yang ada di